Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sejak zaman Adam dan Hawa, keluarga yang pertama di bumi, sejatinya Tuhanlah yang mempunyai inisiatif untuk membentuk keluarga. Kejadian pasal 2 ayat 18. Itulah sebabnya Salomo yang sangat terkenal kebijaksanaannya bermazmur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Pada saat berbicara tentang Tuhan yang membangun rumah, maka jelas bahwa Salomo tidak hanya berbicara mengenai rumah secara fisik, tetapi juga non-fisik, yaitu rumah tangga atau keluarga. Hal ini nampak dari pernyataan Salomo selanjutnya yang sangat yakin bahwa pembangunan rumah, keamanan kota yang merupakan lingkungan rumah, dan rezeki bagi keluarga penghuni rumah, semua berasal dari Tuhan. Salomo juga menegaskan bahwa berkat yang dari Tuhan itu juga mencakup lahirnya anak-anak lelaki di dalam keluarga. Itulah sebabnya ia bermazmur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur pasal 127 ayat 3. Tentu saja, meskipun tidak disebut secara khusus sebagaimana anak lelaki, hal ini tidak mengingkari kenyataan bahwa anak-anak perempuan juga merupakan milik pusaka dari Tuhan. Hanya di dalam sistem patriarkat, yaitu sistem pengelompokan sosial kemasyarakatan, yang mementingkan garis keturunan dari laki-laki yang dianut bangsa Israel, maka kelahiran anak lelaki dipandang memiliki nilai lebih daripada anak perempuan, sehingga mendapat penekanan khusus sebagai milik pusaka dari Tuhan. Hal ini penting untuk dipahami supaya tidak terjebak di dalam kesalahan fatal di masa lalu yang menganggap bahwa anak lelaki lebih berharga dibanding anak perempuan. Di hadapan Tuhan sama sekali tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Paulus menegaskan hal ini dan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Jadi untuk anak-anak perempuan, kalian tidak perlu merasa kecil hati, lalu berusaha keras untuk menjadi sama seperti anak-anak lelaki. Karena kalian adalah juga milik pusaka dari Tuhan. Dan untuk para orang tua, janganlah kalian berlaku pilih kasih dengan menganggap anak-anak lelaki sebagai anak-anak kesayangan, dan sebaliknya menganggap anak-anak perempuan sebagai anak-anak buangan. Karena sejatinya anak-anak perempuan juga milik pusaka dari Tuhan. Anak sebagai milik pusaka dari Tuhan sejatinya mengingatkan para orang tua bahwa anak-anak milik mereka itu hanyalah titipan dari Tuhan yang mempercayakan milik pusakanya kepada para orang tua. Itulah sebabnya seorang penyair dari Libanon bernama Khalil Gibran dengan bijak dan puitis merangkum kebenaran itu dalam sebuah puisi sebagai berikut. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang merindukan dirinya sendiri.
Mereka hadir melaluimu, tetapi bukan darimu. Mereka bersamamu, tetapi bukan milikmu. Beri mereka cintamu, tetapi bukan pemikiranmu, karena mereka memiliki pemikirannya sendiri. Boleh engkau beri rumah bagi raganya, tetapi bukan bagi jiwanya, karena jiwa mereka menetap di rumah masa depan yang tidak dapat engkau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Boleh engkau berusaha menyerupai mereka, tapi jangan buat mereka menyerupaimu, karena kehidupan tidak pernah mundur atau tinggal di masa lalu. Engkaulah busur bagi anak-anakmu, laksana anak-anak panah kehidupan yang melesat. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya, sehingga anak-anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebagaimana dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, maka dia juga mengasihi busur yang mantap. Tentang kehadiran anak-anak di dalam keluarga, bangsa Israel adalah bangsa pronatalis. Mereka mematuhi perintah Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dengan sungguh-sungguh, kehadiran anak di dalam keluarga begitu berharga bagi bangsa Israel, karena mereka percaya bahwa anak adalah karunia Tuhan dan merupakan berkat darinya. Begitu berharganya anak-anak, khususnya anak-anak lelaki. Maka Salomo mengibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, sehingga dengan demikian orang yang telah membuat penuh tabung panahnya akan disebut berbahagia dan tidak akan mendapat malu. Mazmur pasal 127 ayat 4 dan 5. Di sisi lain, coitus interruptus atau hubungan seksual terputus, sebagaimana kasus Onan yang tidak mau memiliki anak dari istrinya Tamar, Kejadian pasal 38 ayat 8 sampai 10, merupakan hal terkutuk bagi bangsa Israel. Begitu pentingnya bangsa Israel memandang hadirnya anak-anak di dalam keluarga, sehingga sejak zaman Nabi Musa sudah ada hukum yang mengatur perkawinan ipar yang disebut levirat, yaitu kewajiban bagi saudara laki-laki untuk mengawini janda mantan istri saudaranya yang mati tanpa meninggalkan anak. Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 7. Di sisi lain, untuk kasus ketika seorang perempuan keguguran atas tindakannya sendiri, maka ia akan diadili di muka umum dan akan dihukum mati tanpa dikuburkan jasadnya apabila terbukti bersalah. Bangsa Israel percaya bahwa anak-anak sejatinya adalah milik pusaka dari Tuhan. Oleh karena itu, orang tua Israel betul-betul bertanggung jawab untuk mengasihi, merawat, dan mendidik anak-anak sampai dewasa di dalam takut akan Tuhan dengan menaati perintahnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Sahabat-sahabat Kristus, jika kalian merupakan orang tua, maka bawalah anak-anakmu milik pusaka dari Tuhan untuk beribadah kepadanya, dan didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Amin.